kembali lagi di Red Spare, Speak Your Mind on your space. Oke, jadi kali ini kita bersama dua narasumber yang sangat menginspirasi para riders yang ada di sana. Mungkin langsung aja sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya Latifah Isnaini dari Riders Angkatan 22. dan saya Jessica Marpaung dari Riders Angkatan 22. Saya Rania Selena Putri Suwanda, Sarjana Logistik dari Riders 21. Dan saya Afif Abdul Kamil, Sarjana Logistik Angkatan 21. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu dong riders yang ada di sana. Oke, kali ini kita bersama dua narasumber yang dapat menginspirasi para riders di sana. Mungkin boleh dijelasin dulu nih gimana, hari ini kan hari wisuda ya Kang Teh ya? Wisuda pertama kali kan ya? Kalau misalnya wisuda TK, SD, SMP, SMA-nya nggak kehitung, berarti ini wisuda pertama kali. Jadi boleh dong kasih kita gimana sih rasanya akhirnya bisa ngerasain wisuda? Ada di titik merasakan toganya itu digeser dari kiri ke kanan. Boleh mungkin dari wanita atau pria dulu? Dari wanita biasanya. Oke, boleh Ladies first ya, Ren. dari Teh Rania dulu. Ditolak. Oh, kedekatannya Teh ya. Oh my god. Kalau dari saya, perasaannya sebenarnya lega banget. Itu yang pertama, lega. Jadi kayak udah nggak ada prosesi apapun yang harus dijalanin lagi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, sedih sih, sedih, haru. Stop. Oke. Sedih, haru, kayak sedihnya gak nyangka bisa di titik ini dengan semua hal yang sudah dijalankan, sudah dirasakan. Itu yang pertama. Harunya tuh ini terakhir ngeliat teman-teman gak ya gitu. Itu bener-bener tadi aku agak menitihkan air mata pas ngeliat teman-teman dipindahin toganya. Terus ada teman-teman yang online juga buat Kevin, Pipi. Tadi aku nangis lihat Kevin, Pipi jauh nggak bareng-bareng kita, aku nangis juga. Jadi ya rasanya itu sih kalau dari aku. Nanti mungkin kita buat nangis lagi di dalam ya. Teh. Jangan kayak ngerasain life after wisuda nanti ya. Iya. Yuk, mungkin kita mulai lagi, langsung lanjut ke sang pria. Kalau dari aku ya, seneng karena akhirnya apa ya, penantian 4 tahun mungkin ya. Terus juga bukan cuma jerih payah kita juga, tapi ada di belakang kita tuh ada support system, ada sponsor utama, dua orang tua kita. Ya, donatur. Jadi kita ya harus apa ya, ngebayar lah hasil jerih payah orang tua kita juga dengan cara lulus minimal ya, lulus tepat waktu gitu. Minimal dengan ya meskipun saya nggak pujian-pujian kayak gitu ya, tapi minimal tidak di bawah 3. Itu menurut saya pribadi. Kemudian sedih juga kerasa karena bakal ngerasain kehidupan yang sebenarnya gitu. Mulai dari besok nih, mulai besok sampai seterusnya itu kita udah kayak Udah beda rasanya. udah beda, kayak anjir makan tuh harus mikir dapat duit dari mana. Nah, udah mikir kayak gitu tuh. Bukan lagi kayak aduh ini duit habis minta sama mama nih, nggak bisa lagi. Kita udah harus mikir kayak harus kerja di mana, harus lembur di mana, kayak gitu, guys. Pemikirannya udah harus ngasih, bukan minta ya Kang ya. Terutama kita laki-laki ya, harus mempersiapkan masa depan. Untuk bisa menikahi. Iya iyalah. Doain ya. Guys. Doain ya semua riders di sana, semoga Kang Kamil langgeng sama. Ya lanjut. Semoga Teh Rania segera dapat. Kekasih hatinya yang dari India. Iya. Nggak mau India. Oke. Kita langsung lanjut. Masih mau. Si mafia itu. Kita mungkin langsung lanjut. Ada pertanyaan Teh Sika? Mungkin kayak penasaran aja nih ya Kang Teh nih, kayak dari outfit cakep-cakep banget ya. Kayak boleh nggak di-spill prepare apa aja gitu sebelum di hari wisuda ini? Mungkin tadi udah dari Cewek? Isi ya, sekarang dari Boys. Prepare ya. Kalau prepare itu berarti mulai dari hari-hari sebelumnya udah mikirin pengen pakai kostum apa. Nah, jadi Power Rangers. yang paling pengen itu yang jelas warna merah. Kenapa Kang? tuh? Karena Himagis. Yes. Apapun kondisinya, Himagis di dadaku. Nah, jadi entah itu kepikiran mau jas merah, mau pokoknya baju apapun yang warna merah, awalnya kepikiran gitu. Terus ngelihat orang pakai jas segala macam, kayaknya udah banyak, udah meskipun warnanya nyeleneh tapi udah ada Bang Panji tahun 2019 dia pakai jas warna merah, itu keren banget. Pengen niru tapi kayak udah oke lah, udah ada lah gitu. Udah pernah. Pengen cari sesuatu yang beda berarti. Betul. Apa yang belum ada?
Coba Pak Riders tebak kostum apa nih? Dari mana gitu asalnya? Ini baju asal daerah saya, jadi kita bangga dengan adat kita sendiri, asal kita sendiri, baju Melayu kita gunakan di hari wisuda ini. Seraknya sama ya kan? Jadi ceritanya ada yang couple, guys. Beda warna. Ini ngikut-ngikut. Iya, emang. Gitu. Oke, ada lagi Kang? Cukup. Cukup. Oke, mungkin dari wanita ya, prepare-nya pasti lebih banyak ya nih yang teh. Boleh di-spill nggak teh kayak prepare-nya sebelum hari H ini apa aja? Oke. Kalau dari aku ya basic aja. Pasti yang pertama tuh penampilan dulu, penampilan dari MUA-nya siapa, bajunya kayak gimana. Kalau warna, kenapa warna hijau? Karena ibu saya suka warna hijau. Oh, Itu yang pertama. Kalau kalau dari warna, iya aku udah dari awal banget aku pengennya warna hijau dan hijaunya ini. Itu yang pertama. Terus dari paling ini beli fake nails warnanya hijau juga, terus juga nyiapin heels itu juga, terus beli anting, beli brosnya juga kayak gitu-gitu. Itu dari penampilan dulu. Yang selanjutnya pasti persiapan mental sih kayaknya, karena jujur nggak siap sebenarnya. Aku tuh nggak sabar wisuda guys, karena pengen pakai baju cantik segala macem. Cuman ya itu tadi seperti yang aku bilang, ini terakhir untuk bisa bareng-bareng lagi satu angkatan atau satu himpunan gitu-gitu, karena kan kita juga udah nggak himpunan, kecuali Kamil mau lagi Cukup. gitu. Paling itu aja kalau dari aku. persiapannya cukup detail ya. Iya. Beda ya cowok sama cewek. Kayak tadi cowok cukup memikirkan mau pakai baju warna apa gitu. Udah dapat, udah selesai. Kita Kalau sampai cewek agak kuku-kuku, banyak gitu. anting juga harus matching dari atas sampai bawah. Kayaknya ini habis dari sini bisa ke Pantai Selatan ya teh? Jangan. Ke bawah dong. Iya, ke bawah. Mungkin tadi kita udah ngebahas gimana perasaannya di hari wisuda. Terus ke pertanyaan kedua Teh Jessica udah bahas prepare-nya apa aja di hari H. Mungkin selanjutnya kita mau nanya nih, kepo ya. Kira-kira di hari wisuda yang spesial ini ditemenin sama siapa sih Kang Teh? Ada gandengannya nggak Kang teh? Bener. Biasa tuh kan orang tua pasti wajib, Iya. tapi kan biasa tuh kan ada Sebelahnya gitu foto shoot. Iya, foto shoot soalnya tadi gitu. di situ ada yang photoshoot juga. Jadi mau nanya, gimana Kang Kamil? Alhamdulillah, halo pacarku yang di Malang. Kita lagi LDR, jadi saya ditemani orang tua di hari ini. Oh, Kalau gak apa-apa ya, gak apa-apa, jangan sedih Kang, jangan sedih Kang. Kemarin kan baru ketemu ya. Ya. kalau Terania nih, kalau Kang Kamil nih LDR ya. Kalau Terania nih kira-kira di mana ya teh? Kalau dari aku, keluarga itu nomor satu ya. Jadi karena keluarga aku nemenin semua, papa, mama ada, kakak, adik, ponakan, ada semua. Jadi menurut aku udah cukup. Gitu. Wes, cukup di nomor 1 ya Teh. Nomor 2-nya nggak usah ikut berarti ya. Gak usah, nggak ada. Bukan nggak usah, tapi nggak ada. Mancing ini. Oh ya, Reders, kalau ada yang mau sama Terania boleh. Instagram aku tolong ya gitu. Oke, kan nanti kita tag di caption di bawah ya. Ada yang komen pick me banget. Jangan ya. Mumpung masih kosong kan Teh? Iya, kosong sekali. Kosong, fresh. Jualan gitu. Masih kosong. Jangan gitu. Oh, gitu. Oh. Oke, kita lanjut. Udah banyak banget ini. Oke, lanjut aja sih Kak. Oh, aku ya. Oh, jangan patah kayak gitu. Ayo lanjut deh. Dia tremor beneran tau. Padahal sih kita ya. Mungkin tadi dari Sabuga ke sini tuh barengan ya Kang Ya. Teh, barengan naik odong-odong. Kira-kira boleh di spill nggak gimana rasanya kayak perjalanan dari Sabuga ke sini tuh gimana? Boleh dari Terania aja mungkin. Oke, aku sebenarnya guys, sorry banget ya sama anak Himagi sudah ngerepotin karena tadi aku dijemput di hotel karena aku harus photoshoot dulu, foto cantik-cantik dulu sama keluarga, foto-foto dulu. Tapi terima kasih sudah jemput aku di hotel dan searah ya guys. Jadi bukan karena aku siapa, bukan karena privilege, karena searah itu satu. Gimana rasanya? Tahun lalu aku yang ada di situ pakai baju ini. Tahun ini aku di sana lagi tapi dengan baju dan rasa yang berbeda. Jadi kalau ditanya rasanya bahagia banget, parah, kacau gitu. Jadi itu aja rasanya paling. Apalagi bola balenya tadi kali ya. Tabola Teh. balenya itu adalah satu hal yang wajib di mana-mana kita tabola bale. Tadi kita wisuda tabola bale juga kan? Tabola bale. Tabola bale dan semua anak manlok berdiri. Biduan semua manlok. Biduan semua benar. Mungkin kalau dari Kang Kamil sendiri gimana? Rasanya cukup seru. Datar banget ya. Ya seru, tapi memang karena emang kita apa sih namanya?
ini waktu-waktu terakhir kita di kampus, kapan lagi menghabiskan waktu bersama rekan-rekan seperjuangan, bersama adik-adik yang dulu kita berjuang bersama. Jadi oke banget meskipun nggak terlalu rame. Itu Nabil Vigo Fadilah, hei kamu penipu kamu. Udah. Parah Kang Vigo. Udah dispesialin ada kendaraan gak ikutan ya. Ya udah sampai Sedih. disponsorin sama yang nggak datang. Mungkin nanti Kang Vigo bisa di tag juga. Oke, kita lanjut. Tadi itu udah bahas soal seputaran wisuda. Jadi kita pengen korek-korek nih kehidupan Akang Teteh semua selama masa kuliah itu kayak gimana. Mungkin boleh diceritain kali hal apa yang gak terlupakan selama masa kuliah. Kalau misalnya harus ngingat-ngingat berarti terlupakan. Iya. Baik mulai- itu dari mulai dari mana akademik, dulu? organisasi ataupun UKM gitu kan. Bebas. Mungkin boleh dari Yang paling berkesan kali teh. Mungkin dari Kang Kamil dulu kali ya kan. Masa-masa di kampus yang paling berkesan menurutku ketika lagi periode ketiga himpunan kali ya, karena itu di masa mana-mana masa yang kita lagi aktif-aktifnya himpunan, lagi tanggung jawabnya lagi besar. Di satu sisi juga kita lagi mengemban akademik yang emang harus dikejar gitu loh. Jadi itu emang ngerasain menjadi mahasiswa yang seru gitu, bukan cuman tanpa cerita. Jadi nanti wahai anakku, Bapak ceritakan semua masa-masa Bapak di kuliah. Begitu. Jangan lupa di-share ya nanti videonya. mungkin kalau dari Teranianya sendiri gimana? Kalau dari aku sih yang paling gak terlupakan ya sebenarnya semua hal yang ada dan yang dilakukan aku alami di kampus selama hampir 4 tahun ini, sudah 4 tahun kali ya, sudah 4 tahun ini tidak akan aku lupakan satupun hal yang menyakitkan, hal yang bahagia, hal yang sedih, semuanya akan kuingat, akan jadiku pelajaran. Cuman yang paling tuh mungkin di masa awal perkuliahan itu aku, Mama, please, Papa jangan nonton. Aku sama teman-teman aku tuh benar-benar pulang kelas makan di luar, pulang kelas makan di luar. Selama berapa semester aku lupa. Selalu kayak gitu dan kita pernah geser sampai jam 5 itu. Itu gak terlupakan karena jangan di-share link ke keluarga aku ya. Karena menurut aku kayak itu pengalaman anak rantau banget gitu, anak rantau banget tuh Setuju. kayak geser Setuju, gitu, setuju. anak rantau banget. Jadi Kayak pulang tuh kayak nggak tenang gitu ya. ya, itu udah nyampe, ceritanya karena udah nyampe depan kosan, Masa pulang Lembang gak sih kayak, ayo gitu, tapi ayo gitu. Jadi itu nggak terlupakan paling tadi sih. Oke, cukup banyak ya yang nggak bisa dilupain Banyak. selama kuliah ini. Kalau seperti yang kita ketahui kan Akang Teteh ini cukup aktif ya di himpunan. Kebetulan Akang Teteh juga demisioner kita tuh. Mau dong Kang Teh di-spill cara bagi waktunya gitu buat ngebagi himpunan sama akademik gitu. Gimana sih Kang Teh caranya gitu? Mungkin boleh dari Terania lagi. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya cara buat ngebagi waktu tuh kalian harus tahu kapasitas diri kalian tuh sampai mana gitu. Jadi kalau semisal kalian merasa bahwa aku nggak bisa nih tipenya yang begadang gitu kan, ya udah jangan begadang, kerjakan di pagi gitu. Dan alhamdulillahnya aku kan aktif organisasi itu bukan hanya himpunan, ada UKM juga, dan alhamdulillah semua berlaksana dengan baik dan selesai di waktunya, selesai. Tidak ada yang pasti kurang ada, tapi maksimal insya Allah. Dan alhamdulillah kuliahku juga aman banget gitu. Jadi tips dari aku, kenali diri sendiri, terus juga kayak apa ya, sebenarnya nggak ada tips yang gimana kalau masalah manajemen waktu, karena itu balik lagi kita nyamannya gimana gitu. Kalau dari Kang Kamil sendiri gimana? Kalau dari aku kayaknya ngebikin skala prioritas deh. Jadi kita tahu tugas mana yang emang deadline-nya mepet sama deadline-nya bisa, ini sebenarnya nggak baik juga ditunda-tunda, tapi itu yang ngebikin kita untuk tahu skala prioritas itu. Jadi tiap hari kita bisa update skala prioritas, kayak tugas A, tugas B, tugas C itu kayak deadline-nya kan ada macam-macam. Nah itu jadi dibikin ya mana dulu yang mau dikerjain, karena kalau dikerjain satu waktu yang ada stres sendiri, yang nggak dikerjain, yang ada malah main game atau scroll TikTok. Jadi ngebikin skala prioritas sih itu penting sih.
Oke, mungkin biar lebih tertata ya Kang ya aktivitasnya. Mungkin tadi karena sempat selanjutnya kita mau bahas karena tadi sempat disinggung sama Terania soal dia yang pulang pagi gitu. Jadi pengen nanya dong kira-kira dulu tuh semasa kuliah itu apa sih hal ternakal yang pernah dilakuin selain pulang pagi itu mah bukan hal ternakal kayaknya basic. Ayo mungkin dari Kang Kamil duluan. Hal ternakal ini nakal menurut orang kan sebenarnya beda-beda ya. Kalau menurutku itu nakal, tapi menurut orang lain itu mah biasa aja, kan perspektif ya. Perspektif tuh. Nakal menurutku mungkin karena latar belakangku yang tidak ada perokok, salah satunya merokok itu mungkin nakal. Terus ya pulang malam nakal karena saya anak strict parent kebetulan. Jadi jadi ya gitu. Nakalnya paling ngerokok. Saya mah kayak gitu doang kok, nggak nakal-nakal banget. Mungkin nanti untuk orang tuanya Kang Kamil boleh ditonton Nonton. kenakalan anaknya selama Ternyata kuliah. banyak perubahan ya. Kalau dari Terania, Baru ya. Raiders lihat aku ya. Tadi kan kami ngomong gitu, lihat aku. Kayaknya para Raiders udah tahu tuh artinya apa. Aku mah baik. Emang kayak gitu kenapa? Ini apa namanya? Memvalidasi. Oh, kali itu. oke, mungkin kalau dari Terania hal ternakal gitu. Nakal. Aku tuh tipe yang tidak pernah bolos, guys. Jujur, nggak pernah bolos. Kuliah bolos? Hah? Kuliah bolos. Kuliah bolos karena jadi di minggu lalunya tuh aku dan 6 orang temanku ini tuh salah tanda tangan. Jadi tanda tangannya tuh di minggu ke depannya. Jadi kita 2 kali tanda tangan. Jadi kita berpikir minggu depan gak usah masuk karena kita udah tanda tangan. Gitu. Karena dulu waktu zamanan awal-awal kita kuliah itu masih tak pakai tanda tangan ada kan. Masih yang pakai tanda tangan kertas tuh. Jadi ya udah di minggu depannya kita main. Itu aku nakal sih karena kalau urusannya dengan akademik sensitif banget gitu. Jadi gitu ya. Aman banget ya jawabannya ya. Aman banget. gitu. Tadi kan ada spill aku suka pulang malam gitu. Jadi menurut aku karena aku nggak suka bolos. Sebenarnya aku dulu nggak suka bolos, cuman karena itu jatuhnya kan nggak bolos ya guys. Karena kayak aku absennya masih ada gitu. Jadi ya udah. Bolos dong. Itu tipsen. Itu nggak bolos karena kita ada 3 kali japrase. Oh my god. Oke. Selanjutnya mungkin dari Teh Jessica. Mungkin karena kita udah bahas soal masa kuliah ya Kang Teh, mungkin kita agak kepo nih tentang skripsi gitu. Kayak apa kalau boleh tahu judul skripsi dari Kang Tete itu apa dan di masa kapan gitu Kang Tete baru kepikiran buat ngambil si skripsi ini, buat kepikiran sama judul atau permasalahan yang diambil gitu. Mungkin boleh dari Kang Kamil dulu kali ya. Kalau kapan kepikiran untuk ngambil itu sebenarnya waktu berjalan gitu loh. Jadi awal-awal bimbingan mah cuman kayak, Bu saya pengen bahas kayak gini, punya ada masalah kayak gini. Ternyata mau ngelanjutin yang di tempat magang itu nggak bisa. Nah jadi disaranin bahas logistik halal, maunya kausalitas, jadilah judul dengan pengaruh ketersediaan fasilitas, pelayanan, dan menu berbasis halal terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Kota Bandung. Gitu guys. Oke, tapi gimana tuh rasanya susah nggak skripsi? Satu kata aja yang mendeskripsikan selama menulis skripsi. Gampang. Gampang. Oke, gampang. Oke, gampang. Ini tips untuk ini buat angkatan 22 bisa di itu ya, skripsi itu gampang. Jujur agak termotivasi sedikit Sedikit. Oke, lanjut mungkin ke Teh Rani ya. Kalau aku kepikirannya karena tadi sama kasusnya aku nggak bisa ngangkat permasalahan yang ada di tempat magang, jadi terus permasalahannya itu dari diri sendiri dan orang sekitar. Aku nanya beberapa orang. Judulnya tuh analisis pengaruh brand image, electronic word of mouth, ongkos kirim terhadap keputusan pembelian skincare di e-commerce. Ya itu terus ya udah menurut aku itu deket banget sama aku. Skincare juga, cewek-cewek pasti banyak yang pakai juga, jadi ngambil datanya juga gampang. Gitu. Satu kata buat skripsi pasti selesai kok. Pasti selesai, walaupun nanti selesai gitu deh. Ya, kan masih ada waktu 4 tahun lagi. Pasti. Apa semester lah? No ya. Mana? Oh ya, Adik. Pantang, nggak boleh. Pamali deh, Pamali.
Mali. Mungkin tadi tuh udah ngebahas banyak ya kita ya. Mungkin mau dong kasih kesan pesannya terhadap para riders di sana yang lagi nonton nanti. Dimulai dari siapa dulu nih? Sweet dulu dong, Sweet. Sweet dulu dong. Ladies first biasanya sih. Guys, laki-laki itu pemimpin. Oke, jadi kesan pesan kesan pesan yang kesan sama pesan buat riders berarti ya. Betul. Kesan selama kuliah itu seru karena meskipun awalnya online tapi setelah offline itu kita bisa nyoba apa aja gitu. Nyoba apa aja yang emang aku pengen coba. Jadi pesannya untuk riders, apapun yang ada di depan mata kalian kerjakan, apapun ada yang kesempatan di depan mata kalian coba, jangan takut untuk mencoba karena lebih baik gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Mantap sekali. Quotes of the day. Lebih baik mencoba. Kayaknya udah dihafalin, setuju sih. Mungkin kalau dari Teranianya gitu, biasanya agak lebih natural gitu, nggak GPT banget kalau cewek tuh. Ada Kasar, Tit. nggak boleh. Tit. kalau dari aku kesannya buat para riders yang lagi nonton dan adik tingkat Kang Kamil dan saya juga, terima kasih. Kalian sangat berkesan. Kalian sudah nyiapin wisuda ini juga. Kita sangat berterima kasih. Cukup, nggak sedih. Terus kesannya pokoknya, itu pesan ya. Pesannya, apapun yang terjadi nanti di masa perkuliahan kalian nanti, sakitnya, sedihnya, kecewanya, it will pass guys. Semua akan berlalu dan kalian harus percaya semua akan selesai dan silahkan tanggung jawab atas apa yang sudah kalian mulai. Semua akan berlalu guys, berlalu lalang juga itu berlalu. Itu Gemini. Yang ini pro tapi yang tadi enggak gitu. Jangan-jangan Meta AI yang di WA. Iya lagi dari WA langsung. Biar cepet. Oke, Kang Teh, mungkin itu aja kayaknya sesi berbincang-bincang kita di podcast kali ini. Kita harapnya sih semoga nanti bisa ada kesempatan lagi buat bertemu kembali, buat bercengkrama bersama, terutama sesama AKPH di himpunan. Mungkin cukup, sampai ketemu jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah! Gini. Nah, nanti kalau kau nanya begini. Oh iya. Oh, banyak. Ya, nggak apa nanti. Boleh nggak dimasukin yang itu? Jangan gitu. Ya. Nah, mereka nih ya, suka mulutnya gerakannya aja yang salah. Semuanya. Kayak Berdua nggak bisa. nggak bisa. Kedekatan. Oh, kedekatannya saya. Jangan pemul lampu saya. Oh, enggak ya? Jangan diberhenti. Enggak berhenti dia nih. Ini jadi komedi podcastnya lucu nih, kocak nih. Loh, mana gitu teh? Nanti marah dia. Oke, maaf. Yang pertama, yang kedua warna favorit Nabi Muhammad. Dia pakai mana tadi? Itu siapa? Maaf ya. Itu di KPR itu. Oh yang itu. Tunggu dulu teh. Enggak lihat.